Sebut level timnas Indonesia masih di bawah. Media Vietnam, Cina kalau kalah malu-maluin. Timnas Indonesia makin tinggalkan Malaysia di ranking FIFA. Erick Thohir belum puas. Isu naturalisasi jadi bara api lagi. Erick Thohir tutup kuping. Bodo amat, yang penting timnas Indonesia maju. Timnas U20 bakal jalani pemusatan latihan di Training Center IKN. Sebut level timnas Indonesia masih di bawah. Media Vietnam, Cina kalau kalah malu-maluin. Media Vietnam menilai level timnas Indonesia masih di bawah Cina meski tampil impresif dalam 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kurang dari 1 bulan timnas Indonesia akan kembali tampil di lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang pada 10 Oktober mendatang melawan Bahrain, dan bersua Cina pada 15 Oktober 2024. Sorotan dari media Vietnam, publik negeri Naga Biru menilai level timnas Indonesia masih berada di bawah Cina meski tampil impresif. Ya, skuad Garuda meski belum memetik kemenangan namun berhasil menahan 2 tim kuat, Arab Saudi dan Australia di 2 laga sebelumnya. Sementara itu, Cina terjerembab ke dasar klasemen grup C usai menelan 2 kekalahan, 0-7 dari Jepang, 1-2 dari Arab Saudi. 2 kekalahan menyakitkan itu membuat timnas Cina dikritik habis-habisan publik sendiri. Salah satu pejabat negaranya pun tak habis pikir. Yu Zaiqing selaku wakil ketua Komite Olimpiade Cina sampai memohon kepada masyarakat negaranya agar tidak mengkritik timnas mereka terus-terusan. Menurutnya, memang Cina merupakan negara dengan banyak populasi, tetapi untuk sepak bola yang berkualitas hanya 1 berbanding 1 juta. Sementara itu, media Vietnam menilai timnas Cina bakal kembali dikritik habis-habisan publik sendiri jika tidak bisa menang atas timnas Indonesia. Menurut media Vietnam, So Ha Phan, level timnas Indonesia saat ini masih di bawah Cina meski tampil impresif dalam 2 laga putaran ketiga kualifikasi. Dalam pertandingan nanti, timnas Cina diuntungkan sebagai tuan rumah, namun hal itu bisa jadi petaka ketika berubah tekanan besar yang membebani pemain. Saat ini, timnas Indonesia bertengger di peringkat keempat klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 2 poin. Sementara Cina masih mengoleksi 0 poin usai menderita 2 kekalahan. Timnas Jepang masih memimpin dengan torehan 6 poin, disusul Arab Saudi dengan 4 poin dan Bahrain dengan 3 poin. Timnas Indonesia makin tinggalkan Malaysia di ranking FIFA. Erick Thohir belum puas. Timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat sebanyak 4 anak tangga dalam ranking dunia FIFA. FIFA telah mengumumkan perubahan peringkat tim-tim di ranking FIFA. Salah satu yang mengalami perubahan peringkat adalah Timnas Indonesia. Sebelumnya, skuad Garuda menempati peringkat ke-131 dunia. Kini, anak asuh Shin Tae-yong naik ke peringkat ke-129 dunia. Hal itu dikarenakan tim Merah Putih mendapat hasil positif pada agenda FIFA Matchday September 2024. Pada periode ini, Sandy Walsh dan kawan-kawan memainkan 2 laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Shin bertanding melawan timnas Arab Saudi dan timnas Australia. Meski berhadapan dengan 2 raksasa Asia, pasukan Garuda mampu meraih 2 poin. Kini, mereka duduk di peringkat ke-129 dan mengoleksi total poin 1124717. Ini juga menjadi peringkat paling tinggi bagi skuad Garuda sejak 2011 lalu. Keberhasilan ini langsung ditanggapi oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum, Ketum, PSSI. Erick menuangkan komentarnya melalui laman media sosial Instagram pribadi miliknya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengapresiasi perjuangan tim besutan Shin Tae-yong saat bersua Arab Saudi dan Australia. Keberhasilan menahan imbang 2 raksasa itu diklaim menjadi bukti keseriusan PSSI membawa skuad Garuda berprestasi di kancah internasional. Kendati demikian, Erick belum puas dengan hasil kali ini. Ia masih ingin tim Garuda terbang tinggi lagi di peringkat FIFA. Seperti diketahui, ia memberi target kepada Shin untuk membawa timnas Indonesia menuju ranking 100 besar dunia. Di lain sisi, timnas Indonesia semakin meninggalkan rivalnya di ASEAN yakni timnas Malaysia. Berdasarkan perubahan ranking ini, skuad Garuda dan Harimau Malaya terpaut 2 anak tangga. Tim besutan Pau Marti Vicente hanya menempati peringkat ke-132 ranking dunia dengan 111764 poin. Isu naturalisasi jadi bara api lagi. Erick Thohir tutup kuping. Bodo amat, yang penting timnas Indonesia maju. Erick Thohir menanggapi isu naturalisasi timnas Indonesia yang kembali menjadi barang panas di tanah air. Seperti diketahui, baru-baru ini isu naturalisasi kembali diperdebatkan sejumlah publik figur. Kedua publik figur yang kini berbicara soal naturalisasi justru datang dari dunia politik. Mereka adalah Peter Gonta dan Rocky Gerung yang sama sekali tak memiliki latar belakang sepak bola.
Peter merupakan ex-duta besar, Dubes, Indonesia untuk Polandia. Beberapa waktu lalu, ia menuliskan keresahannya soal naturalisasi di laman Instagram pribadinya. Bahkan, Peter mengaku malu dengan banyaknya pemain naturalisasi di tubuh timnas Indonesia saat ini. Sementara itu, Roky Gerung mengatakan bahwa prestasi yang diraih timnas saat ini diliputi oleh kepalsuan. Pasalnya, hanya beberapa pemain lokal yang berkontribusi di timnas saat ini. Komentar-komentar itu akhirnya sampai di telinga Erick Thohir selaku Ketua Umum, Ketum, PSSI. Pagi ini, Erick menggelar konferensi pers terkait perkembangan naturalisasi pemain timnas. Ia ditemani oleh Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, Supratman Andi Aktas. Dalam konferensi pers tersebut, Erick menanggapi komentar-komentar miring terkait naturalisasi. Menurutnya, dirinya hanya bisa menerima perbedaan pendapat dari orang-orang yang berkomentar soal naturalisasi. Sebab menurutnya hal tersebut bagian dari demokrasi yang terjadi pada hari ini. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa PSSI dan pemerintah Indonesia memiliki tujuan yang sama. Kedua belah pihak sama-sama ingin membawa skuad Garuda menuju kesuksesan. Bagi Erick, membawa tim Merah Putih menuju ke arah kesuksesan dengan cara naturalisasi juga sah-sah saja. Hal itu dikarenakan proses naturalisasi memang diperbolehkan dalam statuta FIFA. Lebih lanjut, ia juga meminta para pengkritik melihat beberapa negara top dunia yang menerapkan konsep ini. Beberapa negara seperti Belanda, Spanyol, Prancis, DLL juga menerapkan hal serupa. Sebagai contoh, timnas Spanyol pernah menaturalisasi Diego Costa dari Brasil pada tahun 2014 lalu. Lalu, Spanyol juga menaturalisasi Aymeric Laporte dari Prancis. Sementara itu, Argentina mengamankan jasa Alejandro Garnacho dari timnas Spanyol. Timnas U20 bakal jalani pemusatan latihan di Training Center IKN. Tim Nasional Indonesia U20 akan segera menjalani pemusatan latihan, TC, di Pusat Pelatihan PSSI yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyebut bahwa TC di IKN akan menjadi kesempatan penting bagi Timnas U20 untuk merasakan fasilitas di pusat pelatihan baru tersebut. Timnas U20 akan berada di sana selama seminggu, ujar Erick Thohir. Pemusatan latihan ini, lanjutnya, akan memberikan kesempatan bagi Timnas U20 untuk menggunakan seluruh fasilitas yang ada di IKN dan menilai kelebihan serta kekurangannya. Tim staf pelatih juga diinstruksikan untuk mencatat setiap hal yang perlu ditingkatkan demi kenyamanan pemain dan pelatih selama latihan. Meski tanggal pasti dimulainya TC belum diumumkan, Erick memastikan bahwa peresmian pusat pelatihan PSSI tahap pertama akan dilakukan pada 11 Oktober 2024. Fasilitas milik PSSI ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurut Erick, fasilitas ini menjadi tempat penting untuk membina pemain-pemain muda Indonesia agar bisa lebih berprestasi di kancah internasional. Pemusatan latihan ini menjadi bagian dari persiapan Timnas U20 menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tim yang saat ini dilatih oleh Indra Syafri akan menghadapi beberapa pertandingan penting di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Pada 25 September 2024, Timnas U20 akan menghadapi Maladewa, disusul pertandingan melawan Timor Leste pada 27 September, dan ditutup dengan laga melawan Yaman pada 29 September 2024.